Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Riani dari kelas 11C SMA Negeri 3 Pangkalambur. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang nilai fungsi trigonometri. Nah, sebelumnya sebagian dari materi ini itu sudah pernah kita pelajari di semester 1, yaitu ada sudut istimewa, nilai dan rumus pada setiap kuadran, dan rumus lainnya. Nah, pertama kita harus tahu dulu pengertian dari fungsi trigonometri. Jadi fungsi trigonometri itu adalah fungsi matematika yang berhubungan dengan sudut dan panjang sisi dalam segitiga. Fungsi-fungsi ini itu seperti sinus, kosinus, dan tangen. Fungsi trigonometri memberikan informasi tentang hubungan antara sudut dan panjang sisi dalam segitiga. Untuk menghitung nilai fungsi trigonometri dari sudut tertentu, kita harus menggunakan tabel trigonometri. Namun, sebelum membahas tabel trigonometri, kita akan mempelajari terlebih dahulu konsep sudut dalam fungsi trigonometri. Saat mempelajari sudut, kalian akan menjumpai istilah sinar garis sisi awal, sinar garis sisi akhir, dan pangkal perputaran. Sudut itu merupakan hasil perputaran sinar garis sisi awal ke sinar garis sisi akhir dengan pusat di pangkalnya. Letak sinar garis awal terhadap sinar garis akhir itu berpengaruh terhadap nilai sudut. Garis sisi awal itu merujuk pada posisi awal dari garis yang menjadi acuan untuk mengukur rotasi, sedangkan sisi akhir adalah posisi akhir garis setelah mengalami rotasi tertentu sehubungan dengan garis sisi awal ke garis sisi akhir searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam dari pangkal perputaran. Pangkal perputaran itu adalah titik di mana rotasi dimulai. Konsep ini penting dalam trigonometri karena sudut digunakan sebagai parameter untuk menghitung nilai-nilai fungsi trigonometri. Sudut itu dibagi menjadi dua, yaitu sudut positif dan sudut negatif. Nah, sudut positif itu perputarannya berlawanan arah dengan perputaran jarum jam, sedangkan sudut negatif itu perputarannya searah dengan perputaran jarum jam. Nilai trigonometri itu dapat ditentukan berdasarkan koordinat titik A, X, Y di bidang kartesius. Perhatikan gambar berikut. Nah, itu ada sin, cos, dan tan. Sin theta itu sama dengan Y per R, cos theta itu sama dengan X per R, tan theta itu sama dengan Y per X. Nah, nilai R di sini ditentukan dengan rumus R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, selanjutnya, nilai trigonometri itu juga dapat ditentukan dengan rumus berikut. Itu ada sin theta sama dengan depan per miring sama dengan BC per AC, cos theta itu sama dengan samping per miring atau sama dengan AB per AC, tan theta itu sama dengan depan per samping atau sama dengan BC per AB. Nah, perhatikan gambar berikut. Itu bisa dilihat ada sisi samping, miring, dan depan. Nah, selanjutnya kuadran. Kuadran itu dibagi menjadi 4 bagian. Ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Pada kuadran 1 itu dari 0 derajat sampai 90 derajat. Pada kuadran ini nilai sin, cos, dan tan itu bernilai positif. Pada kuadran 2 itu dari 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, pada kuadran ini hanya nilai sin yang positif, sedangkan nilai cos dan tan itu bernilai negatif. Pada kuadran 3 itu dari 180 derajat sampai 270 derajat. Pada kuadran ini hanya nilai tan yang positif, sedangkan nilai sin dan cos bernilai negatif. Nah, yang terakhir pada kuadran 4 itu dari 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, pada kuadran ini yang positif adalah nilai cos, sedangkan nilai sin dan tan itu bernilai negatif. Next, untuk nilai dan rumus pada setiap kuadran. Pada kuadran 2, itu rumusnya 180 derajat dikurang theta. Nah, di sini yang positif adalah nilai sin. Pada kuadran 3, itu rumusnya 180 derajat ditambah theta. Di sini yang positif adalah nilai tan. Pada kuadran 4, itu rumusnya 360 derajat dikurang theta, dan di sini yang nilainya positif adalah nilai cos. Nah, rumus ini itu hanya berlaku untuk sudut yang masih dalam satu putaran atau berada di bawah 360 derajat. Bagaimana jika yang dicari atau yang ingin ditanyakan adalah sudut yang lebih dari 360 derajat? Maka ada rumusnya, yaitu K dikali 360 derajat atau 180 derajat ditambah theta. Nah, di sini nilai sin dan cos, sin, cos, dan tan itu positif. Yang membedakan adalah tan dikali dengan setengah dari satu putaran, yaitu 180 derajat. Nah, nilai K di sini itu merupakan bilangan bulat.
Nah, bagaimana jika sudut yang dicari itu bernilai negatif? Sebagaimana berikut rumusnya. Itu sin negatif theta itu sama dengan negatif sin theta. Cos negatif theta itu sama dengan positif cos theta, dan tan negatif theta itu sama dengan negatif tan theta. Nah, hanya cos yang bernilai positif, sedangkan sin dan tan itu bernilai negatif. Selanjutnya sudut istimewa. Nah, sudut ini itu sangat berguna tidak hanya untuk materi nilai fungsi trigonometri, tetapi juga materi lainnya yang berhubungan dengan sudut. Maka dari itu, sudut istimewa wajib dihafal di luar kepala. Jika tidak hafal, maka akan kesulitan dalam menemukan hasil akhir atau nilainya. Oke, selesai sudah penjelasannya. Mari kita bahas latihan soal yang sudah saya buat, yaitu ada 7 soal yang akan kita bahas satu persatu. Nah, soal-soal ini saya ambil dari buku Intan Pariwara dan sebagian dari YouTube. Oke, soal yang pertama, diketahui A sama dengan sin 45 derajat, B sama dengan cos 60 derajat, dan C sama dengan tan 45 derajat. Tentukan nilai A kali B dikurang C. Oke, karena diketahui itu semua sudut istimewa, maka kita tidak perlu mencarinya karena sudah kita tahu nilai-nilainya. Itu sin 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2, cos 60 derajat itu sama dengan setengah, tan 45 derajat itu sama dengan 1. Maka A kali B dikurang C itu sama dengan setengah akar 2 dikali setengah dikurang 1. Nah, karena di sini ada perkalian, maka kita kalikan terlebih dahulu. Setengah dikali setengah itu sama dengan 1/4. Dan akar itu kita turunkan karena kita tidak bisa kalikan karena pasangannya juga tidak ada akar. Dan -1 juga kita turunkan karena tidak bisa dikurangkan dengan pasangannya. Oke, jadi nilai A kali B dikurang C itu sama dengan 1/4 akar 2 min 1. Oke, selanjutnya nomor 2. Tentukan nilai sin 120 derajat, cos 765 derajat, dan tan negatif 390 derajat. Nah, sin 120 derajat itu berada pada kuadran 2. Nah, pada kuadran 2 itu rumusnya 180 derajat dikurang theta. Maka di sini kita akan tuliskan sin 180 derajat dikurang 60 derajat. Nah, kita ambil langsung nilai tetanya, sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3. Nah, jika ada yang menanyakan mengapa di situ langsung dikurang dengan 60 derajat, kan di pada kuadran 2 itu kan rumusnya 180 derajat dikurang theta. Nah, 180 derajat dikurang berapa supaya hasilnya menjadi 120 derajat? Maka dikurang dengan 60 derajat. Nah, kita langsung ambil nilai tetanya, berarti menjadi sin 60 derajat, berarti nilainya setengah akar 3. Nah, lanjut, cos 765 derajat. Nah, ini lebih dari 360 derajat, maka kita menggunakan rumus K dikali 360 derajat ditambah theta. Nah, perlu kalian ketahui kan satu putaran itu kan 360 derajat, 2 putaran itu 720 derajat. Nah, karena 765 derajat ini dekat dengan 2 putaran, maka kita akan kalikan dengan 2. Nilai K-nya itu sama dengan 2. Nah, akan kita kalikan dengan 360 derajat, berarti menjadi 720 derajat kan. Nah, tinggal kita tambahkan berapa hasilnya supaya mencapai 765 derajat. Maka akan kita tambahkan dengan 45 derajat. Nah, langsung nilai tetanya 45 derajat berarti menjadi cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Nah, lanjut tan negatif 390 derajat. Nah, ini bernilai negatif dan lebih dari 360 derajat. Maka kita menggunakan rumus K dikali 180 derajat ditambah theta. Nah, jika yang ingin dicari itu lebih dari 360 derajat dan bernilai negatif, maka nilai K di sini harus bernilai negatif juga. Nah, akan kita kalikan dengan min 2. Karena min 2 dikali 180 derajat itu sama dengan negatif 360 derajat. Nah, kita tambahkan dengan nilai theta yang negatif juga supaya mencapai negatif 360 derajat, maka kita tambahkan dengan negatif 30 derajat. Berarti di sini kita ambil nilai tetanya, berarti menjadi tan negatif 30 derajat. Nah, kita lihat sifat sebelumnya, tan negatif 30 derajat itu sama dengan negatif tan 30 derajat. Masih menjadi negatif ya, beda kalau misalnya cos. Kalau cos itu menjadi positif. Nah, karena menjadi negatif tan 30 derajat, berarti nilainya negatif 1/3 akar 3.
Soal nomor 3, tentukan nilai sin 11 per 6 pi. Nah, sebelum menyelesaikan soal yang berbentuk seperti ini, kita perlu ketahui dulu bahwa nilai pi itu sama dengan 180 derajat. Maka ini akan kita kalikan 180 derajat dikali 11 dibagi 6. Maka hasilnya sin 330 derajat. Nah, ini belum selesai, kita cari dulu berapa sin 330 derajat. Nah, 330 derajat itu berada pada kuadran 4. Pada kuadran 4, rumusnya adalah 360 derajat dikurang theta. Maka di sini sin 360 derajat dikurang 30 derajat. Maka menjadi negatif sin 30 derajat. Jadi nilainya negatif setengah. Nah, karena apa di sini negatif hasilnya? Karena pada kuadran 4, sin itu nilainya negatif. Nah, selanjutnya nomor 4, tentukan nilai cos 5 per 4 pi. Nah, sama seperti yang tadi, tinggal kita kali 180 derajat dikali 5 dibagi 4, hasilnya cos 225 derajat. Kita cari lagi, 225 derajat berada pada kuadran 3. Nah, rumusnya 180 derajat ditambah theta. Di sini berarti menjadi 180 derajat ditambah 45 derajat. Sehingga hasilnya negatif cos 45 derajat. Nah, ini bernilai negatif. Karena pada kuadran 3, cos itu bernilai negatif. Maka di sini negatif ya. Lalu di sini negatif cos 45 derajat. Berarti nilainya negatif setengah akar 2. Lanjutnya nomor 5. Tentukan nilai cos 240 derajat, sin 455 derajat, dan tan negatif 420 derajat. Nah, cos 240 derajat itu berada pada kuadran 3. Maka rumusnya 180 derajat ditambah theta. Nah, di sini kita akan tetanya berarti 60 derajat. Berarti di sini negatif cos 60 derajat sama dengan negatif setengah. Nah, lanjut sin 455 derajat. Nah, ini lebih dari 360 derajat, maka kita menggunakan rumus K dikali 360 derajat ditambah theta. Nah, kita nilai K di sini satu aja deh. 1 dikali 360 derajat. Masih 360 derajat kan. Nah, kita tambah berapa supaya memenuhi 465 derajat. Maka tetanya berarti 135 derajat. Kita ambil tetanya sin 135 derajat, kita cari lagi nilainya. Itu berada pada kuadran 2, berarti rumusnya 180 derajat dikurang theta. Di sini sin 180 derajat dikurang 45 derajat. Kita ambil nilai tetanya berarti sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Nah, ini pada kuadran 2 sin positif ya, maka nilai hasilnya ini menjadi positif. Oke, tan negatif 420 derajat. Nah, ini lebih dari 360 derajat dan bernilai negatif. Maka kita menggunakan rumus K kali 180 derajat ditambah theta. Nah, karena ini bernilai negatif, maka nilai K di sini harus negatif. Kita akan kalikan dengan min 2. Min 2 dikali 180 derajat itu sama dengan 360 derajat. Negatif 360 derajat. Kita tambahkan dengan theta yang negatif, berarti negatif 60 derajat. Nah, berarti kita ambil nilai tetanya menjadi tan negatif 60 derajat. Sama seperti yang tadi, sifatnya tan negatif 60 derajat itu sama dengan negatif tan 60 derajat. Tidak berubah ya, tetap negatif. Maka nilainya, hasilnya negatif akar 3. Oke, soal nomor 6 diketahui fx sama dengan akar 3 cos x. Nilai f 30 derajat adalah berarti nilai x di sini diketahui adalah 30 derajat karena yang ingin dicari adalah f 30 derajat. Maka kita kita ganti x-nya menjadi cos 30 derajat. Jadi menjadi akar 3 dikali setengah akar 3. Jadi cos 30 derajat itu sama dengan setengah akar 3. Maka di sini akar 3 dikali setengah akar 3. Nah, karena setengah tidak bisa kita kalikan dengan setengahnya yang di depan, maka setengahnya kita turunkan, akarnya kita kali karena ada akar kali akar. Akar kali akar, akarnya hilang. Maka di sini setengah dikali 3. Jadi 3 dikali 1 itu 3.
per 2. Penyebutnya tetap. Oke, soal nomor 7. Selanjutnya yang terakhir, jika fx sama dengan akar 2 cos x, nilai f 135 derajat adalah, jadi di sini nilai x sama dengan 135 derajat, sama yang seperti tadi. Nah, di sini berarti kita cari dulu cos 135 derajat itu berapa sih? Cos 135 derajat berada pada kuadran 2, maka rumusnya 180 derajat dikurang berapa supaya hasilnya 135 derajat kurang 45 derajat. Jadi sini menjadi negatif cos 45 derajat sama dengan negatif setengah akar 2. Ingat ya, pada kuadran 2 cos itu negatif, maka di sini hasilnya negatif ya. Maka kita ganti cos 135 derajatnya menjadi negatif setengah akar 2. Jadi akar 2 tadinya positif, ditambah di sini diganti jadi negatif karena cos 135 derajat itu negatif setengah akar 2. Jadi ya berarti akar 2 dikurang setengah akar 2. Nah, di depan akar itu ada 1, maka bisa kita kurangkan 1 dikurang setengah itu sama dengan setengah. Akar dikurang akar itu tetap akarnya kita turunkan. Maka di sini f 135 derajat itu sama dengan setengah akar 2. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang materi nilai fungsi trigonometri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata-kata saya yang belepotan karena saya masih SMA, jadi mohon maaf sebanyak-banyaknya. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.